5 kebiasaan sebelum tahajud yang menjamin doa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman dan ketaatan, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita sama-sama belajar dan menguatkan hati. Sholat tahajud sering disebut sebagai anak panah malam yang tak pernah meleset sasarannya. Kita semua tahu, waktu tahajud adalah waktu emas, di mana pintu langit terbuka lebar. Tapi, tahukah Anda, kunci agar doa kita di waktu tahajud itu mustajab atau dijamin diterima, ternyata sudah dimulai dari kebiasaan kita sebelum tahajud itu sendiri? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas 5 kebiasaan sebelum tahajud yang menjamin doa diterima. Sebelum kita mulai, saya mohon support dari Anda semua. Ya, silakan like video ini. Tinggalkan komen di bawah apa harapan doa terbaik Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Pertama, memperbarui niat dengan sungguh-sungguh. Niat adalah ruh dari setiap amalan. Dalam konteks ibadah malam seperti tahajud, memperbarui niat dengan sungguh-sungguh sebelum tidur adalah langkah krusial yang menentukan kualitas dan konsistensi ibadah Anda. Ini bukan sekadar ucapan lisan, melainkan pengukuhan tekad di dalam hati, sebuah janji spiritual yang kita ikrarkan di penghujung hari. 1. Definisi niat yang kuat. Niat untuk tahajud harus lebih dari sekadar keinginan impulsif. Niat yang kuat adalah niat yang diresapi dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang mengalokasikan waktu istirahat yang sangat berharga, tidur, untuk sebuah pertemuan istimewa dengan Sang Pencipta di sepertiga malam terakhir. Niat ini harus diiringi keyakinan teguh bahwa Allah pasti akan membangunkan kita, seberat apapun godaan kantuk. 2. Fungsi niat sebagai alarm spiritual. Secara psikologis dan spiritual, niat yang tulus bertindak sebagai alarm batin. Ketika kita menetapkan niat secara sadar, pikiran bawah sadar akan merekam perintah tersebut. Ini yang sering membuat seseorang terbangun tepat waktu tanpa bantuan alarm fisik, atau setidaknya, memudahkan ia untuk melawan rasa malas saat alarm berbunyi. Jika niat hanya samar-samar, maka saat hawa dingin dan kehangatan selimut datang, niat itu akan mudah runtuh. Sebaliknya, niat yang diresapi dengan kecintaan akan menjadi magnet kuat yang menarik kita dari tempat tidur menuju sajadah. 3. Memvisualisasikan keutamaan tahajud. Untuk memperkuat niat, cobalah visualisasikan keutamaan tahajud sebelum Anda memejamkan mata. Ingatlah bahwa waktu tahajud adalah saat terbaik ketika Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan." Visualisasi ini akan mengisi hati Anda dengan kerinduan, bukan beban. Anda tidak bangun karena terpaksa, tetapi karena rindu akan kesempatan emas yang ditawarkan oleh waktu tersebut. 4. Mengintegrasikan niat dengan aktivitas sehari-hari. Niat untuk tahajud seharusnya menjadi penutup yang indah dari rangkaian ibadah harian. Niat ini mengingatkan kita bahwa tidur adalah ibadah jika diniatkan untuk memulihkan energi agar dapat melanjutkan ketaatan. Oleh karena itu, niat tahajud juga harus dibarengi dengan usaha untuk menjaga kebersihan hati dan menghindari perbuatan sia-sia sepanjang hari. Jika hati kotor, niat baik pun akan sulit menembus. 5. Dampak niat terhadap penerimaan doa. Para ulama sering menekankan bahwa kualitas sebuah ibadah sangat bergantung pada kualitas niatnya. Tahajud yang diawali dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh akan memiliki bobot spiritual yang jauh lebih besar. Tahajud dengan niat yang kokoh menunjukkan totalitas penyerahan diri seorang hamba. Allah melihat perjuangan Anda mengalahkan rasa kantuk dan kemalasan yang berasal dari niat awal Anda. Perjuangan inilah yang menjadikan doa Anda lebih pantas untuk didengar dan diterima olehnya. Dengan niat yang benar, bahkan seandainya Anda tertidur pulas dan tidak sempat tahajud, Anda tetap akan dicatat mendapatkan pahala dari niat baik tersebut. Niat adalah investasi utama kita sebelum tahajud. Kedua, membersihkan hati dan lisan dari kesalahan. Kebiasaan kedua ini sangat mendasar dan berhubungan erat dengan kesiapan spiritual. Membersihkan hati dan lisan dari kesalahan, atau yang dikenal sebagai muhasabah, introspeksi, dan taubah, bertobat, adalah prasyarat penting sebelum menghadap kepada Allah di waktu tahajud. Doa adalah dialog, dan dialog ini akan menjadi tawar jika wadahnya, hati, masih dipenuhi kekeruhan dosa dan kehilafan. 1. Mengapa hati yang bersih penting?
Hati diibaratkan sebagai penerima sinyal spiritual. Dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, adalah seperti noda yang menghalangi kejernihan sinyal tersebut. Ketika seseorang berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam, waktu yang suci dan penuh rahmat, dengan hati yang penuh penyesalan atas dosa, ia datang sebagai hamba yang benar-benar fakir dan membutuhkan ampunan. Kejujuran dan kerendahan hati inilah yang membuka pintu pengabulan doa. 2. Melakukan muhasabah singkat, introspeksi malam, sebelum tidur. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat kembali peristiwa dari pagi hingga malam hari. Apakah lisan Anda menyakiti seseorang? Apakah Anda menunda hak orang lain? Apakah Anda menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia? Catatlah kesalahan-kesalahan tersebut, baik yang kecil maupun besar. Proses ini adalah bentuk tanggung jawab diri, akuntabilitas, terhadap hari yang telah berlalu. 3. Menyelesaikan urusan dengan sesama manusia, hablum minanas. Salah satu penghalang terbesar terkabulnya doa adalah adanya zalim, kezaliman, atau sengketa yang belum terselesaikan dengan sesama manusia. Sebelum tahajud, berusahalah untuk membersihkan diri dari hak-hak orang lain. Jika Anda memendam dendam atau kebencian, segera maafkanlah mereka dari lubuk hati terdalam. Jika Anda berutang atau mengambil hak orang lain, niatkan dengan kuat untuk segera mengembalikannya. Ketika Anda datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari kekeruhan sosial, fokus doa Anda akan murni, hanya tertuju kepadanya. 4. Memperbanyak istighfar, permohonan ampunan. Setelah menyadari kesalahan melalui muhasabah, langkah selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar adalah kunci pembuka rezeki dan pengabulan doa. Memohon ampunan sebelum tidur adalah sebuah ritual pembersihan diri. Ketika kita bangun untuk tahajud, kita memulai ibadah tersebut bukan dengan membawa beban dosa hari kemarin, melainkan dengan lembaran baru yang telah dicuci bersih dengan air mata penyesalan. 5. Hubungan dengan penerimaan doa tahajud adalah waktu di mana Allah menjanjikan pengabulan doa. Namun, janji ini dipenuhi bagi hamba yang datang dalam kondisi terbaik. Dosa adalah penghalang utama. Sebaliknya, pengakuan dan penyesalan adalah jembatan menuju rahmat. Hamba yang telah membersihkan hatinya, bertaubat dengan tulus, dan berdiri di hadapannya dengan jiwa yang hampa dari kesalahan, menunjukkan kerendahan hati dan kepatuhan sejati. Inilah kondisi ideal di mana permohonan seorang hamba layak untuk diangkat dan dikabulkan, karena ia telah menyempurnakan adab sebelum berdialog dengan Raja Semesta Alam. Ketiga, mengambil waktu untuk zikir singkat sebelum tidur. Poin ketiga, yaitu mengambil waktu untuk berzikir singkat sebelum tidur, adalah langkah penting untuk mengkarantina jiwa dari urusan dunia dan mempersiapkannya untuk momen tahajud yang suci. Zikir sebelum tidur bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah ritual penutup hari yang berfungsi sebagai pengisian energi spiritual dan penguatan mental. 1. Zikir sebagai penutup hari yang baik, husnul khotimah. Setiap hari adalah perjalanan. Zikir sebelum tidur adalah akhir perjalanan spiritual harian Anda. Dengan menutup hari melalui pujian, pengagungan, dan permohonan perlindungan kepada Allah, kita memastikan bahwa kata-kata terakhir yang terucap dari lisan kita adalah kalimat yang mulia. Ini adalah upaya untuk mencapai husnul khotimah, akhir yang baik, untuk hari tersebut. Jika malaikat maut datang saat kita tidur, kita berada dalam keadaan mengingat dan memuji Sang Pencipta. 2. Fungsi zikir sebagai perlindungan dan penjagaan ruh malam hari seringkali dianggap sebagai waktu di mana berbagai macam godaan dan gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, lebih aktif. Zikir sebelum tidur, seperti membaca kalimat-kalimat yang diajarkan, berfungsi sebagai benteng atau perisai yang melindungi diri dan ruh kita selama tidur. Saat kita berzikir, kita secara sadar menempatkan diri di bawah penjagaan Allah. Perlindungan ini sangat vital, karena ia memastikan bahwa ketika kita bangun untuk tahajud, ruh kita berada dalam kondisi yang tenang, tidak terbebani oleh mimpi buruk atau gangguan yang bisa melemahkan niat. 3. Dampak zikir terhadap kehusyukan tahajud. Jika kita langsung tidur setelah berkutat dengan urusan dunia, menonton, bekerja, atau bermain, pikiran kita akan tetap dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Kondisi pikiran yang kotor dan gelisah akan sulit mencapai kehusyukan saat tahajud nanti. Zikir adalah proses transisi, sebuah jembatan yang membawa pikiran dari dunia materi ke alam spiritual. Zikir membantu membersihkan pikiran dari sampah-sampah visual dan emosional, menenangkan detak jantung, dan menyelaraskan hati. Dengan begitu,
Ketika tahajud dimulai, hati sudah lebih siap untuk fokus dan bermunajat tanpa banyak gangguan pikiran. 4. Memperkuat hubungan sebelum tidur. Zikir adalah bentuk komunikasi dan penguatan hubungan. Meluangkan waktu khusus untuk berzikir sebelum tidur menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah adalah hal terakhir yang kita pedulikan sebelum menutup kesadaran. Zikir tersebut menciptakan ikatan batin yang kuat. Ketika Anda bangun nanti, ikatan batin ini akan lebih mudah untuk disambung kembali melalui sholat tahajud. 5. Zikir sebagai pembuka pintu rahmat bagi pengabulan doa. Ketika seseorang rutin menutup harinya dengan memuji dan mengingat Allah, ia telah mengumpulkan bekal amal kebaikan sejak awal. Tahajud itu sendiri adalah ibadah, tetapi zikir sebelumnya adalah kunci. Allah menyukai hamba yang senantiasa mengingatnya, bahkan di saat hendak beristirahat. Keterikatan ini menjadikan kita hamba yang dicintai. Hati yang dipenuhi zikir dan cinta kepada Allah akan membuat doa yang dipanjatkan di waktu tahajud menjadi lebih mustajab, karena doa itu keluar dari lisan hamba yang telah disucikan dan dicintainya. Keempat, tidur dalam keadaan suci, berwudu. Kebiasaan keempat, yaitu tidur dalam keadaan suci atau berwudu, merupakan adab yang luar biasa dalam Islam yang membawa manfaat besar, khususnya sebagai persiapan spiritual untuk sholat tahajud dan pengabulan doa. Ini adalah tindakan fisik yang memiliki dampak spiritual mendalam. 1. Wudu sebagai pembersihan fisik dan spiritual. Wudu tidak hanya membersihkan anggota tubuh dari kotoran atau hadas kecil, tetapi juga merupakan proses pembersihan spiritual. Setiap tetes air wudu yang mengalir diyakini membawa serta dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Dengan berwudu sebelum tidur, kita menyempurnakan hari kita dengan kesucian, sehingga kita merebahkan diri dalam keadaan yang paling bersih di sisi Allah. Tidur dalam kondisi suci adalah bentuk penghormatan dan pengagungan kepadanya. 2. Wudu sebagai perlindungan dari gangguan selama tidur secara spiritual. Tidur dalam keadaan berwudu akan menempatkan orang tersebut di bawah penjagaan malaikat. Keyakinan ini mengajarkan bahwa Allah menugaskan malaikat untuk menjaga hamba yang tidur dalam keadaan suci. Tidur menjadi lebih tenang, damai, dan terhindar dari mimpi buruk yang seringkali berasal dari bisikan negatif. Kondisi tidur yang tenang dan terjaga ini sangat penting, karena tahajud memerlukan energi spiritual yang prima, bebas dari tekanan atau ketakutan malam hari. 3. Tidur yang dicatat sebagai ibadah. Ketika seorang muslim berniat tahajud dan menutup harinya dengan berwudu, seluruh waktu tidurnya dapat dicatat sebagai ibadah. Ini adalah hadiah dari Allah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Bahkan jika ia tidak terbangun, niatnya telah didukung oleh persiapan fisik berupa wudhu. Jika ia terbangun, kesucian itu menjadi modal awal yang mempermudah transisinya dari tidur ke berdiri di atas sajadah, karena ia sudah siap sedia. 4. Kesinambungan suci menuju tahajud. Tidur dalam keadaan berwudu juga mempermudah saat bangun untuk tahajud. Walaupun wudu mungkin telah batal, memulai sholat dari kondisi suci adalah lebih mudah. Namun, yang lebih penting adalah kondisi ruhani yang telah disucikan oleh wudhu. Kesucian yang dibawa sejak sebelum tidur menciptakan kesinambungan energi positif. Ia bangun dengan ruhani yang ringan dan siap beribadah, tidak terbebani oleh kemalasan atau kekotoran spiritual yang mungkin menempel jika tidur tanpa wudhu. 5. Pengaruh wudhu terhadap mustajabnya doa. Hamba yang bersungguh-sungguh menjaga kesuciannya, bahkan saat tidur, menunjukkan tingginya kadar takzim, penghormatan, dan kepatuhannya kepada perintah Allah. Ketika orang ini berdiri di sepertiga malam untuk tahajud dan memanjatkan doa, ia datang dengan tubuh dan ruhani yang sudah dipermak dan disucikan. Allah lebih mengutamakan doa yang dipanjatkan dari lisan dan hati yang suci. Wudu sebelum tidur adalah bentuk usaha maksimal seorang hamba untuk menanggapi janji Allah di waktu tahajud dengan persiapan terbaik, sehingga menjadikan doanya jauh lebih berpeluang untuk diterima. 5. Memilih waktu tidur yang cukup dan awal. Kebiasaan kelima, yaitu memilih waktu tidur yang cukup dan lebih awal, adalah persiapan tahajud yang paling praktis dan fisik, namun memiliki dampak spiritual yang sangat besar terhadap kualitas ibadah dan kemustajaban doa. Tahajud adalah ibadah yang memerlukan kesadaran penuh, dan kesadaran penuh hanya bisa dicapai oleh tubuh dan pikiran yang telah terpenuhi hak istirahatnya. 1. Kebutuhan fisik mendukung kualitas ibadah sholat tahajud adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan kenyamanan. Jika Anda memulai perjuangan ini dalam kondisi tubuh yang sangat lelah karena tidur terlalu larut, maka perjuangan itu akan menjadi jauh lebih berat. Rasa kantuk yang berlebihan akan mengundang kemalasan,
yang pada akhirnya dapat mengurangi kehusyukan sholat. Tahajud yang khusyuk memerlukan fokus, dan fokus hanya bisa diberikan oleh pikiran yang segar. Tidur yang cukup memastikan Anda bangun dengan energi spiritual dan fisik yang memadai untuk berdiri lama, rukuk, dan sujud dengan penuh penghayatan. 2. Kedisiplinan waktu sebagai wujud kesungguhan. Sidqul Jid. Memilih untuk tidur lebih awal dan menjauhi aktivitas malam yang tidak perlu adalah bentuk nyata dari Sidqul Jid, kesungguhan, seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa Anda rela mengorbankan waktu santai atau hiburan malam demi mendapatkan janji Allah di waktu tahajud. Kedisiplinan ini adalah bukti bahwa tahajud bukan sekadar pilihan tambahan, melainkan prioritas utama Anda. Allah sangat menghargai pengorbanan dan kesungguhan hambanya. 3. Mencapai waktu emas. Sepertiga malam terakhir, waktu tahajud yang paling utama dan mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Agar dapat mencapai waktu emas ini, biasanya antara pukul 2 dini hari hingga menjelang subuh, seseorang harus memastikan telah tidur cukup lama sebelumnya, setidaknya beberapa jam. Jika Anda tidur terlalu larut, Anda akan melewatkan atau bahkan hanya menyentuh sedikit waktu mustajab tersebut. Merencanakan waktu tidur adalah merencanakan perjumpaan dengan Allah di waktu terbaiknya. 4. Mengatur pola tidur untuk konsistensi. Istiqomah. Konsistensi atau istiqomah adalah kunci diterimanya suatu amalan. Mustahil seseorang bisa istiqomah dalam tahajud jika pola tidurnya selalu berantakan. Dengan mengatur waktu tidur yang cukup dan teratur, tubuh akan terbiasa dan membentuk jam biologis yang mendukung tahajud. Tubuh akan secara otomatis terbangun di waktu tersebut dengan kondisi yang lebih segar. Konsistensi dalam ibadah adalah indikator cinta seorang hamba, dan cinta ini menjadi perantara yang sangat kuat bagi terkabulnya doa. 5. Hubungan tidur cukup dengan mustajabnya doa. Ketika Anda bangun untuk tahajud dalam kondisi segar, Anda bisa beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Kehusyukan inilah yang menjadi penghubung langsung antara doa Anda dengan arsy Allah. Sebaliknya, solat yang dilakukan sambil menahan kantuk cenderung tergesa-gesa dan minim konsentrasi. Doa yang keluar dari lisan hamba yang telah berusaha keras mengatur dirinya, disiplin tidur, demi ibadah itu, adalah doa yang syarat makna dan perjuangan. Dengan memenuhi hak fisik tubuh, Anda telah memenuhi satu syarat penting untuk menyempurnakan adab berdialog di hadapan Allah, sehingga doa Anda lebih layak untuk dikabulkan. Sahabat ketaatan, 5 kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Melakukan kebiasaan-kebiasaan ini adalah wujud dari kesungguhan kita mempersiapkan diri, menunjukkan keseriusan kita di hadapan Allah, bahkan sebelum kita memulai solat. Jika pondasi sebelum tahajud sudah kuat, insya Allah, solat dan doa Anda di keheningan malam akan menemukan jalannya, dan dijamin diterima. Yuk, mulai malam ini kita terapkan kelima kebiasaan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, like, share ke teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe serta aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.